Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu materi drama. Lebih tepatnya, yaitu materi terkait kepekaan kita terhadap realitas sosial yang tercermin dalam drama. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu berperan aktif, terlibat secara interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Mari kita belajar bersama. Peserta didik dapat menekan tombol panah untuk bisa melanjutkan pada laman berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana drama dapat mencerminkan realitas sosial dan mengapa penting bagi kita untuk peka terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui karya-karya tersebut. Pada menu pembelajaran ini, peserta didik dapat memilih beberapa materi yang ingin dibaca atau boleh secara berurutan memilih satu persatu dengan menekan tombol pada gambar klik yang ada pada laman tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan drama dan apa pentingnya drama bagi kita? Nah, di sini ada satu pertanyaan, peserta didik dapat menjawab dengan benar dengan memilih salah satu jawaban yang terdapat pada layar. Di sini terdapat dua option, ada option A dan option B. Ketika peserta didik menjawab benar, maka peserta didik akan mendapatkan apresiasi tepuk tangan meriah yang menyatakan bahwa jawaban peserta didik benar. Dan peserta didik pun bisa melanjutkan ke laman berikutnya dengan menekan tombol panah. Selanjutnya, ketika peserta didik menjawab salah, maka akan muncul gambar gadis cantik yang memohon maaf yang menyatakan bahwa jawaban peserta didik belum benar. Peserta didik boleh klik panah ke laman sebelumnya untuk mengulang menjawab pertanyaan atau menombol panah berikutnya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, mengapa drama itu penting? Drama itu penting karena drama memiliki kemampuan untuk merefleksikan masyarakat dan mengangkat isu-isu sosial. Drama juga dapat menjadi alat untuk mendidik, menginspirasi, dan mempengaruhi perubahan sosial. Kemudian, apa itu realitas sosial dalam drama? Kita lihat bersama. Realitas sosial adalah realitas yang mencakup kondisi, situasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Begitu juga dengan isu-isu seperti kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan, dan konflik seringkali menjadi fokus dalam drama. Kita sering menjumpai pada drama kolosal, drama tradisional, ataupun film di layar lebar yang mengangkat kisah terkait tentang kemiskinan. Nah, dalam kisah ini diangkat tentang kisah perjuangan keluarga miskin untuk bertahan hidup. Cerita-cerita semacam itu banyak sekali kita jumpai. Begitu juga dengan diskriminasi, cerita tentang seseorang yang mengalami diskriminasi berdasarkan ras, ataupun gender, ataupun agama. Dan yang terakhir terkait dengan ketidakadilan. Nah, narasi ini tentang ketidakadilan hukum atau sosial yang dialami oleh tokoh atau karakter pada drama. Selanjutnya, mengapa kita harus peka? Peserta didik boleh memilih jawaban yang benar di antara dua jawaban yang tersedia. Seperti pada pertanyaan sebelumnya, ketika peserta didik menjawab benar, maka akan mendapatkan apresiasi berupa tepuk tangan yang meriah yang menyatakan bahwa jawaban peserta didik benar. Kemudian bisa menekan tombol panah untuk melanjutkan pada materi berikutnya. Kemudian ketika peserta didik menjawab salah, maka akan ada gambar gadis cantik yang memohon maaf yang menyatakan bahwa peserta didik belum benar dalam menjawab. Peserta didik boleh kembali pada pertanyaan dengan menekan tombol panah
pada soal, atau peserta didik dapat menekan panah untuk melanjutkan materi. Nah, pentingnya kepekaan terhadap realitas sosial dalam drama. Ketika kita memiliki kepekaan, maka akan timbullah rasa empati, yaitu rasa memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Ketika empati itu sudah kita miliki, secara tidak langsung kita akan berpikir kritis yang akan mendorong kita untuk berpikir tentang kondisi sosial di sekitar kita. Setelah muncul rasa kritisme atau kita berpikir kritis, maka akan timbul berupa aksi, yaitu yang akan menginspirasi kita untuk mengambil tindakan dalam memperbaiki kondisi sosial. Selanjutnya, ada beberapa drama yang mencerminkan realitas sosial seperti yang pernah kita tonton atau yang pernah kita baca cuplikan-cuplikannya, bahwasanya ada drama-drama yang memang mencerminkan realitas sosial. Di antaranya ada Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata yang mengangkat isu pendidikan dan ketidakadilan sosial di Indonesia. Selanjutnya ada Hamlet oleh William Shakespeare yang menggambarkan konflik, kekuasaan dan moralitas, dan ada juga Rain oleh Jonathan Larson yang berbicara tentang isu HIV atau AIDS, kemiskinan, dan hubungan manusia. Nah, cuplikan-cuplikan dari film-film tersebut dapat peserta didik simak atau tonton secara langsung baik di YouTube ataupun aplikasi lainnya. Boleh secara utuh ditonton dari awal sampai akhir, boleh juga menonton cuplikan-cuplikannya. Nah, peserta didik bisa langsung memilih salah satu atau menekan semua laman yang sudah tersedia yang akan mengantarkan peserta didik untuk dapat menonton cuplikan dari film-film tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang peka? Nah, coba peserta didik jawab terlebih dahulu dengan memilih salah satu opsi yang ada pada salindia berikut ini. Di sini ada 4 opsi. Kira-kira apa sih jawabannya? Apakah A. bersikap masa bodoh, B. memahami berbagai amanat dalam drama, C. membaca ilmu pengetahuan, atau D. membaca dan menganalisis editorial? Kira-kira jawaban mana yang tepat? Nah, seperti pada soal berikutnya, ketika peserta didik menjawab benar, maka akan mendapatkan apresiasi yang menyatakan bahwa jawaban tersebut benar. Dan jika peserta didik menjawab salah, maka akan ada permohonan maaf yang menyatakan bahwa jawabannya belum benar dan bisa mengulang menjawab. Selanjutnya, inilah langkah untuk menjadi peka terhadap realitas sosial, yaitu dengan cara yang pertama, kita bisa membaca, menonton drama, menyimak berbagai karya drama yang mengangkat isu-isu sosial. Itu bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang peka. Langkah berikutnya yaitu dengan mengedukasi diri, yaitu dengan belajar lebih banyak tentang isu-isu sosial yang diangkat dalam drama. Yang langkah berikutnya, kita juga bisa melakukan diskusi dan refleksi. Berdiskusi dengan orang lain dan merenungkan pesan-pesan dalam drama itu juga bisa menjadikan kita menjadi manusia yang peka terhadap realitas sosial. Kemudian yang terakhir, dengan melakukan aksi nyata, yaitu dengan mengambil tindakan konkret untuk mendukung perubahan sosial. Lalu bagaimana kesimpulannya dalam pembelajaran kita kali ini? Oke, nah kesimpulannya, drama adalah cermin dari realitas sosial yang dapat membuka mata kita terhadap berbagai isu yang dihadapi masyarakat. Dengan menjadi peka terhadap pesan-pesan dalam drama, kita dapat mengembangkan empati, berpikir kritis, dan terinspirasi untuk berkontribusi dalam memperbaiki kondisi sosial. Selanjutnya, Ibu akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dan dengan mengikuti games yang akan Ibu sampaikan. Nah, tiap-tiap kelompok akan menyiapkan satu pertanyaan dan jawabannya. Begitu pula dengan kelompok lainnya. Pertanyaan akan dilontarkan dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain sampai dengan selesai.
Terima kasih. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk lebih peka terhadap realitas sosial melalui karya drama. Semoga materi presentasi ini bermanfaat dan dapat membantu dalam menyampaikan pesan penting mengenai kepekaan terhadap realitas sosial yang tercermin dalam drama. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.